Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Baik. Kalau keadaan kelas sudah bersih, maka mari kita awali kegiatan kita dengan doa. Pak Guru minta anak Marta untuk memimpin kita doa. Dan Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertama Marta, Ada Pak Guru. Priscilla. Ada Pak Guru. Baik, terima kasih atas kehadiran semua. Pada minggu kemarin kita telah belajar tentang materi tugas-tugas gereja. Ada 5 tugas. Yang pertama itu gereja yang menguduskan, gereja yang mewartakan, gereja yang bersaksi, membangun persekutuan, dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang tugas gereja yang melayani atau biasa disebut diakonia. Baik, sebelum Bapak Guru lanjut pada materi kita, Bapak Guru ingin menyampaikan bahwa dalam pembelajaran ini yang diharapkan adalah setelah kita belajar, selesai belajar, adik-adik mampu untuk memahami teks kitab suci yang berbicara tentang pelayanan gereja. Jadi setelah pelajaran selesai, kamu memahami bahwa dasar pelayanan gerejanya ada dalam kitab suci sekian-sekian. Lalu ciri-ciri pelayanan gereja itu harus kamu tahu. Lalu bentuk-bentuk pelayanan gereja dan contoh-contoh pelayanan gereja. Contoh-contoh itu dapat kita lihat baik lewat pribadi Yesus Kristus maupun lewat para tokoh-tokoh gereja yang mengabdikan diri secara khusus untuk pelayanan gereja. Ada Mother Teresa dan masih banyak tokoh gereja lainnya. Baik, sebelum kita lanjut pada poin berikut, Pak Guru ingin bertanya hal-hal yang kamu ketahui tentang materi kita hari ini. Yang pertama, mulai dari Marta. Untuk Marta, apa yang Anda ketahui tentang pelayan? Jadi pelayan itu yang Marta pahaminya seperti apa? Silakan. Yang saya pahami tentang pelayan itu merupakan seseorang yang mengabdikan diri untuk melayani baik dalam suatu pekerjaan maupun dalam suatu tindakan. Baik, terima kasih Marta. Yang berikut Nona Buang, yang Nona ketahui tentang tugas-tugas seorang pelayan itu seperti apa? Ikut serta dalam persekutuan. Pak Nona Seli, sebutkan contoh-contoh pelayanan yang sudah Nona lakukan. Baik, jadi itu beberapa contoh pelayanan yang telah anak-anak ungkapkan. Kiranya ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan tugas pelayanan kita di hari-hari selanjutnya. Baik, kita masuk pada bagian berikut. Kita akan mendalami materi kita lewat cerita kehidupan nyata. Namun sebelum kita bentuk dalam kelompok. Baik, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak Guru mengundang kita semua berdiri. Kita melakukan ice breaking sebagai bentuk penyegaran tubuh kita, tubuh jasmani kita agar kita rileks, semangat dalam pembelajaran berikut. Ada beberapa instruksi yang akan Bapak Guru sampaikan. Yang pertama, Bapak Guru bilang semangat 50%, kamu angkat tangan semua, tangan kanan, yes. Bapak Guru bilang semangat 75%, angkat 2 tangan, yes. Saat Bapak Guru bilang semangat 100%, berarti angkat tangan dua-dua langsung, yes, yes, yes. Sudah paham? Baik, kita mulai. Semangat 50%, yes. Semangat 75%, yes. Semangat 100%. Yes, yes, yes. Silahkan duduk kembali dan kita mulai pembelajaran kita. Baik, kalau kalian sudah masuk dalam kelompok masing-masing, maka bagian berikut adalah membaca cerita tentang Wisma Lansia Panti Rukmi Setia Melayani. Itu sudah ada dalam lembaran kerja peserta didik. Silahkan dibaca, lalu ada pertanyaan-pertanyaan di bawah, itu dijawab dan nanti dipresentasikan sebentar. Seperti itu. Silahkan. Waktu sepenuhnya Bapak Guru berikan kepada kamu. Baik, waktu diskusinya telah selesai. Sekarang saatnya presentasi. Kesempatan pertama Bapak Guru berikan kepada kelompok 1. Nona Marta bersama teman-teman untuk bisa tampil di depan dan membacakan hasil diskusi atas pendalaman materi yang kita dalami pada kesempatan tadi. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami.
saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Apa yang dikisahkan dalam cerita ini? Yang dikisahkan dalam cerita tersebut adalah pelayanan para suster di panti Wisma Lansia untuk para lansia yang kurang mendapat perhatian dari keluarga. Setelah kelompok satu mempresentasikan, silakan kelompok lain untuk ada hal-hal yang kurang dipahami bisa tanya. Mungkin dari Nona Buang silakan. Saya di kelompok 2, saya akan bertanya. Apa saja latar belakang para lansia penghuni panti ini? Baik, saya akan menjawab. Latar belakang para lansia penghuni panti ini yaitu mereka yang telah berumur 70 tahun ke atas, mereka yang tidak mampu mengurus diri sendiri dan sakit, mereka yang tidak diperhatikan oleh keluarga, dan mereka yang berasal dari keluarga berekonomi mampu dan yang kurang mampu. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil, mari kita beri aplaus untuk semua teman-teman. Baik, silakan duduk. Setelah kita melihat atau menggali pengalaman peserta didik menyangkut kegiatan pelayanan, khususnya lewat cerita tadi, maka pada kesempatan berikut kita akan melihat apa pesan kitab suci yang berbicara tentang melayani. Untuk itu, sebagaimana sudah didiskusikan dalam kelompok tadi, maka kesempatan berikut Bapak Guru berikan kepada kelompok 3 anak buang untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kepada kelompok 3, Bapak Guru persilahkan. Kami dari kelompok 3, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, uraikan secara singkat pesan-pesan disahkan dalam kitab suci Injil Markus. Yesus mengajarkan kita untuk saling melayani dengan kerendahan hati. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusi. Berikut Bapak Guru berikan kesempatan kepada kelompok lain, mungkin ada tanggapan atau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan. Terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri pelayanan gereja. Baik, saya akan menjawab. Yang pertama, bersikap sebagai pelayanan. Yang kedua, setia pada Yesus Kristus. Yang ketiga, perhatian pada orang miskin. Dan yang tersingkirkan dalam kehidupan masyarakat, serta selalu bersikap rendah hati sebagai murid-murid Yesus. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Mari kita beri aplaus untuk kelompok. Silakan dong. Kepada adik Asabul, Pak Guru berikan kesempatan untuk bisa menyampaikan beberapa hal menyangkut kesimpulan atas materi pembelajaran kita dari awal hingga akhir ini. Kepada adik, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang kesempatan yang diberikan kepada saya Bapak. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kesimpulan yang dapat kami peroleh adalah kita harus siap melayani Yesus Kristus sebagai tokoh pelayanan yang dapat kita contohi untuk rendah hati dalam melayani. Baik, terima kasih untuk adik Asabul. Kita beri aplaus untuk adik. Baik, setelah kita mendengar cerita atau kisah tentang Wisma Lansia Panti Rukmi Setia Melayani, dan setelah lewat diskusi kelompok dan presentasi, maka Bapak Guru ingin menambahkan beberapa hal yang menjadi poin penting untuk bisa jadi bahan adik-adik peserta didik untuk menerapkan dalam kehidupan keseharian. Yang pertama, sebagian besar panti rukmi adalah para orang tua lansia yang tidak mampu mengurus diri sendiri. Jadi penghuni panti lansia adalah orang yang tidak mampu lalu dititipkan oleh anak-anak mereka di panti rukmi. Yang berikut, kebanyakan orang pada masa tuanya kurang mendapat perhatian, kasih sayang maupun perhatian dari keluarga. Jadi orang yang dititipkan di panti rukmi adalah orang-orang yang kurang mendapat perhatian atau kasih sayang dari keluarga, bahkan dari anak-anak mereka. Itu menjadi pelajaran buat kita supaya bagaimana ke depan kita memperlakukan orang tua kita. Yang berikut, para suster memilih melakukan pelayanan bagi para manula melalui panti rukmi dengan menunjukkan kepedulian kepada mereka yang kecil. Jadi ini kita harus belajar bahwa dalam pelayanan kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Dia dalam
pelayanan kita harus memperhatikan semua orang tanpa membedakan agama, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para suster di Panti Rukmi tadi. Mereka melayani orang, baik dari golongan lain, mana saja mereka tetap melayani. Mungkin itu beberapa penegasan dari Bapak Guru. Baik, setelah mendalami perikop kitab suci atau dasar biblis dari Injil Markus, bab 10 ayat 35 sampai 45 yang berbicara tentang melayani dengan perikopnya bukan memerintah melainkan melayani, maka di situ kita menarik kesimpulan bahwa sebenarnya pelayanan itu sudah ada dasar. Dasarnya mulai terbentuk dari kehidupan jemaat waktu itu, bahkan kehidupan bersama Yesus. Itu di situ dasar pelayanan dalam gereja adalah semangat pelayanan Yesus Kristus sendiri. Jadi Yesus menjadi tokoh atau menjadi idola yang telah mewariskan bentuk-bentuk pelayanan kepada kita. Yang berikut, pelayanan Kristiani adalah sikap pokok para pengikut Kristus. Seperti itu. Menjadi pengikut Kristus maka konsekuensinya harus siap melayani. Yang berikut, harus rela meminum cawan. Artinya bahwa kita siap hidup seperti Yesus. Hidup sederhana, hidup miskin, siap menderita, bahkan rela mengorbankan diri untuk tugas pelayanan kita. Yang berikut, mencontohi spiritualitas Yesus. Artinya bahwa cara hidup Yesus, pola hidup Yesus itu harus menjadi pola hidup kita seperti itu. Kadang kita lebih suka tiru artis-artis punya gaya hidup dibandingkan dengan gaya hidup dari Yesus. Yang berikut, pelayanan gereja adalah pelayanan yang menyelamatkan. Jadi kehadiran kita, bicara gereja di sini bukan gereja secara fisik bangunan, tapi kita pribadi kita. Jadi kehadiran kita itu harus mendatangkan keselamatan. Kita hadir di mana saja orang merasa bahagia, orang merasa senang. Baik anak-anak, kita masuk pada bagian berikut, refleksi dan aksi untuk membantu anak-anak menemukan hal-hal yang dapat dilakukan dalam keseharian. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, apa saja yang sudah Anda lakukan sebagai bentuk pelayanan kepada sesama? Mungkin yang pertama, anak Kila, silakan. Berikut, Bria. Meminjamkan sepeda kepada teman. Jika sampai saat ini ada di antara kita yang belum melaksanakan bentuk-bentuk pelayanan, maka mulai hari ini kita komitmen bersama untuk bisa melakukan hal-hal pelayanan di sekolah maupun di lingkungan kita, di KUB maupun di keluarga. Baik, yang berikut, kegiatan aksi mulai hari ini Bapak Guru minta untuk anak-anak setelah kembali dari pembelajaran kita, mulai melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan dalam kehidupan keseharian. Jadi mulai minimal 1 hari 1. Dan kalau bisa bentuk pelayanan itu kamu dokumentasikan di foto, lalu bisa dikirim ke grup kelas kita. Baik anak-anak, demikian pertemuan kita pada hari ini. Kiranya apa yang telah kita bahas bersama pada pertemuan ini dapat membantu kita untuk memperbaiki kita, khususnya dalam tugas dan panggilan kita sebagai anggota gereja, dalam pelayanan di gereja, di lingkungan masyarakat maupun di keluarga dan di sekolah. Mari, dan kita akan bertemu pada pembelajaran minggu depan dengan materi yang berikut, yakni permasalahan yang dihadapi dunia dewasa ini. Mari kita akhiri seluruh kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.